Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radif Afta Maulana dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah tentang Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai dua orang putri cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya. "Aku sudah terlalu tua, nak. Saatnya aku turun tahta," kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. "Aku putri sulung, seharusnya ayahanda milih aku sebagai penggantinya," jerutu Purbararang pada tunangannya, yaitu bernama Indrajaya. Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotol-totol hitam. Purbararang jadi mempunyai alasan untuk mengusir adiknya tersebut. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu," ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sampainya di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasihati Purbasari. "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama Putri." "Terima kasih Paman," ujar Purbasari. Selama di hutan, ia mempunyai banyak teman-teman, yaitu hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon suatu kepada dewata. Ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaatnya bagiku?" pikir Purbasari. Tapi ia mau menurutinya. Tak lama setelah itu, ia menjeburkan dirinya. Sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang tidak mau kehilangan muka. Ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. "Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang," kata Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, ia meladeni kakaknya. Ternyata Purbasari lebih panjang rambutnya. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu tampan tunangan kita. Ini tunanganku," kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Jadi moncit itu tunanganmu?" Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah berwajah tampan, lebih dari Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu. Soraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia mohon maaf kepada adiknya untuk memohon untuk tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu didampingi oleh seorang pemuda idamannya.
pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung.